Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita capai, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bukalah buku tema 2-mu, halaman 2, lalu bacalah teks tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah membaca teks tersebut, kita kemudian akan mengisi peta pikiran. Pada peta pikiran terdapat beberapa kata tanya, seperti apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan seseorang yang terlibat dalam peristiwa. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa. Perhatikan contoh berikut. Pada teks tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada paragraf 1 terdapat kalimat proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa membuat sebuah kalimat tanya menggunakan kata tanya apa. Apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Silakan anak-anak perhatikan lagi contoh berikut ini. Pada paragraf kedua, kalimat pertama, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dari kalimat tersebut, kita bisa membuat sebuah kalimat tanya menggunakan kata tanya di mana. Di mana teks proklamasi ditulis? Jawabannya di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah mempelajari contoh-contoh yang Ibu jelaskan tadi, silakan anak-anak berlatih mengembangkan informasi pada peta pikiran dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Demikian penjelasan materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.